Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perjuangan mengusahakan pendidikan di Indonesia. Berawal dari perkembangan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Pendidikan itu memang terkait dengan beberapa faktor dari zamannya masing-masing. Pendidikan itu telah ada sejak zaman kuno, tradisional, atau zaman dulu. Dari adanya berbagai agama Hindu dan Buddha, zaman pengaruh Islam, zaman penjajahan, dan zaman kemerdekaan. Pertama, pada zaman Hindu-Buddha, pengaruh pendidikan pada zaman Hindu-Buddha datang ke Indonesia sekitar abad ke-5. Hindu dan Buddha merupakan dua agama yang berbeda. Namun di Indonesia keduanya memiliki kecenderungan sinkretisme, yaitu keyakinan mempersatukan figur Siva dengan Buddha berbagai satu sumber yang maha tinggi. Moto pada lambang negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu yang Sang Maha Tunggal, yaitu Tuhan. Secara etimologis berasal dari keyakinan tersebut. Pada zaman ini merupakan pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu pendidikan diarahkan dalam rangka penyebaran dan pembinaan kehidupan keberagaman Hindu dan Buddha, juga mencari petunjuk tentang apa yang diinginkan, baik buruknya hingga pencapaiannya. Pada zaman kerajaan Hindu-Buddha, ada beberapa tokoh yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, yaitu kaum Brahmana. Pelajaran-pelajaran yang diberikan adalah teologi, bahasa, sastra, ilmu kemasyarakatan, ilmu sastra eksakta seperti perbintangan, perhitungan waktu, seni rupa, seni bangunan, ilmu pasti, sebagainya. Perlu dicatat juga, sistem kasta di Indonesia pada waktu itu tidak sekelas di dunia. Kemudian, jelang akhir zaman kerajaan Hindu-Buddha, pengajaran tidak lagi dilakukan secara kolosal atau dihadiri banyak orang. Pada saat itu, guru-guru sudah mulai mengajar di padepokan dengan jumlah murid yang cukup terbatas. Yang kedua, zaman pengaruh Islam. Agama Islam mulai masuk ke Indonesia pada akhir abad ke-13 dan mencakup sebagian besar Nusantara pada abad ke-16. Perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam di Nusantara, baik sebagai agama maupun sebagai arus kebudayaan. Pendidikan agama Islam pada zaman ini disebut pendidikan Islam tradisional. Tujuan dari pendidikan agama Islam adalah sama dengan tujuan hidup Islam, yaitu mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pendidikan agama Islam tradisional ini diselenggarakan secara terpusat, namun banyak diupayakan secara perorangan melalui para ulama di suatu wilayah tertentu dan terkoordinasi oleh para wali di Jawa, terutama itu Wali Songo. Kemudian sistem pendidikan Islam pada zaman itu mencakup keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama atau unsur-unsur yang disusun secara teratur dan saling berkaitan dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian muslim berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Zaman Hindu-Buddha. Pengaruh pendidikan pada zaman Hinduisme dan Buddhisme datang ke Indonesia sekitar abad ke-5. Hinduisme dan Buddhisme merupakan dua agama yang berbeda.
Namun di Indonesia, keduanya memiliki kecenderungan sinkretisme, yaitu keyakinan mempersatukan figur Siva dengan Buddha sebagai satu sumber yang maha tinggi. Moto pada lambang negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu Sang Maha Tunggal yaitu Tuhan. Secara etimologis, berasal dari keyakinan tersebut. Pada zaman ini, pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu pendidikan diarahkan dalam rangka penyebaran dan pembinaan kehidupan keberagaman Hindu dan Buddha. Juga mencari petunjuk tentang apa yang diinginkan, baik buruknya hingga pencapaiannya. Zaman kolonial Belanda. Saat Belanda menjajah Indonesia, pendidikan yang ada diawasi secara ketat oleh Belanda. Hal tersebut dikarenakan Belanda tahu bahwa melalui pendidikan, gerakan-gerakan perlawanan halus terhadap keberadaan Belanda di Indonesia pada saat itu dapat muncul dan menyulitkan Belanda saat itu. Pada masa ini pula, pendidikan-pendidikan rakyat juga turut muncul. Sekolah-sekolah rakyat seperti Taman Siswa dan Muhammadiyah muncul dan berkembang. Jadi dapat dikatakan pada masa tersebut terdapat 3 tipe jalur pendidikan yang berbeda, yaitu 1. Sistem pendidikan dari masa Islam yang diwakili dengan pondok pesantren. 2. Pendidikan bergaya barat yang disediakan oleh pemerintah Hindia dan Belanda. 3. Pendidikan swasta pro pribumi seperti Taman Siswa dan Muhammadiyah. Pada zaman kolonial Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942 yang pada masa itu sedang terjadi perang dunia sehingga berimbas pada pemerintah Jepang yang bersifat militeristik. Dalam misinya menguasai Indonesia, Jepang banyak melakukan perubahan termasuk di bidang pendidikan. Penyelenggaraannya ditunjukkan untuk menghasilkan tentara yang siap memenangkan perang bagi Jepang. Selain itu, di bidang pendidikan secara luas, ada beberapa segi positif dari penjajahan Jepang di Indonesia, antara lain: yang pertama, Jepang telah menghapus dualisme pendidikan dari penjajah Belanda dan menggantikan dengan pendidikan yang sama bagi semua orang. Yang kedua, pemakaian bahasa Indonesia secara luas diinstruksikan oleh Jepang untuk dipakai di lembaga-lembaga pendidikan, di kantor-kantor, dan dalam pergaulan sehari-hari. Bahasa Jepang sebagai bahasa kedua sedang bahasa Belanda dilarang. Yang ketiga, Jepang mendirikan sekolah guru dengan sistem pembinaan indoktrinasi mental ideologis. Yang keempat, pembinaan murid dan para pemuda dilakukan dengan senam pagi, Taiso. Zaman kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan ini terus dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Dalam prakteknya, penyelenggaraan pendidikan pada era 1945 sampai 1950 yaitu 1. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia mengusulkan perlunya pembaharuan di bidang pendidikan. 2. Pembentukan pendidikan masyarakat yang bertujuan membangun masyarakat adil dan makmur berdasar Pancasila. 3. Pembentukan panitia penyelidik pengajaran. 4. Menetapkan kurikulum awal sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan. 5. Pembaharuan kurikulum menjadi kurikulum SR 947. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.